Itu timun mas. Kak, pilih kak. Kau mundur. Kita. Makasih kak. Sekarang kamu pergi. Iya kak. Kenapa lagi sih mobilnya? Biasa cek radiator aja ya. Jadi mau kemana nih kita? Tahu, gue juga masih bingung. Ya lu bingung jangan kelamaan dong. Ke pantai aja gimana? Bosen lah. Pantai melulu. Kayak nggak ada tempat lain yang seru aja. Gimana kalau naik gunung? Ogah. Naik gunung. Terakhir kali kita naik gunung, malah sibuk ngurusin lo hipotermia. Kan itu udah lama ya. Lagian sekarang tuh stamina gue lagi fit-fitnya. Soalnya gue rajin olahraga dan banyak minum susu. Minum susu kayak bayi. Enggak. Cari ide lain aja deh. Ke bukit. Ya Allah! Bukit sama gunung itu saudara kembar. Ya. Gini. Bentar lagi kan udah mau malam nih. Mendingan kita sekarang cari penginapan. Nah, udah sampai penginapan baru kita ngomongin nih tujuan weekend kita mau kemana. Setuju nggak? Setuju. Yoi, lapar juga gue. Yuk. Yaudah, yuk. Ini penginapannya. Kenapa emang? Serem banget sih. Yaudah, masuk aja ya. Yuk. Gimana? Lo yakin ini penginapan? Ya iyalah, masak kandang ayam. Ya, kali ada penginapan selain di sini gitu. Kita tuh cuma semalam, jadi ngapain bagus-bagus. Udah, gue ngurusin kamarnya dulu. Mbak, ada kamar kosong? Serem banget. Apaan sih? Lu masuk juga suasananya udah merinding tau gak? Semalam doang. Ada barang bagus nih. Hai. Jangan macem-macem ya. Macem-macem apa? Galak, cewek-cewek cantik-cantik galak nih. Apa-apaan? Tahu siapa kita? Kasih tahu. Lu jangan macam-macam di sini. Lu berani sama gua. Nih, rasain nih. Kurang aja lu. Udah Don, ya. Udah. Kalian berdua ngapain sih pisahin? Mereka udah kurang ajar ya. Ya tapi kan kita lagi liburan Don. Udahlah, ntar kalau misalnya lo terluka gimana? Kunci kamar mana? Ini ada 2 kamar, lu 1 gue 1. Yaudah nggak usah berantem lagi. Awas lo dikit lagi. Nomor berapa sih? 2. Kak, reaksi sama emosinya Dondi tadi tuh nunjukin banget loh kalau dia ada rasa sama lo. Buktinya dia sampai emosi gitu ngeliat lo digodain sama cowok. Gue dari lama tuh sebenarnya udah tahu kalau Doni naksir sama gue. Cuma, gimana ya? Gue males nanggepinnya. Kenapa? Gue setuju kok kalau lo jadian sama dia. Ya dia perhatian gitu sama lo. Udah gue yang satu ini. Udah, nggak usah dipikirin. Pokoknya weekend kali ini tujuan utama kita adalah melupakan perceraian mama papa.
Gue tuh gak ngerti lagi deh. Apa sih yang ada di pikirannya mama sama papa? Mereka itu cuma orang tua yang terjebak sama dunianya sendiri. Jujur gue dah gak peduli. Robert Downey Junior nih sekarang main film baru. Apaan? Itu yang dari Barbie. Selamat malam. Maaf mengganggu sebentar. Perkenalkan, nama saya Damo. Halo, Doni. Damo. Oh. Damo. Boleh minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang dengan kalian? Oh, silakan. Jadi maksud saya datang ke sini untuk mengajak atau mengundang kalian wisata ke hutan dongeng. Kita dongeng. Belum pernah denger. Tunggu. Bapak ini siapa ya? Oh, saya dari Biro Perjalanan Wisata. Dan hutan dongeng ini program spesial tur wisata yang kami adakan untuk memperingati tahun yang baru. Dan hutan dongeng ini menjanjikan perbedaan yang sangat menantang. Oh, gitu ya mas. Makasih ya, tapi kayaknya kita nggak tertarik deh. Menantang kayak gimana tuh, Mas? Sudah. Oh, nggak apa-apa. Boleh saya ceritakan sedikit tentang hutan dongeng ini? Nah, jadi hutan dongeng itu ibarat buku yang bernyawa, yang di dalamnya itu berisi cerita-cerita rakyat dari seluruh Nusantara. Nanti di sana kalian bisa bertemu dengan Roro Jonggrang, Putri Keongmas, lalu dengan Andi-Andi Lumut, dan tokoh-tokoh lainnya lagi. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalian bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Wah, ini menarik juga loh. Terus. Ya, real. Nggak percaya gue. Wow, sebentar mbak. Saya kesini ini hanya untuk menawarkan, nggak ada unsur paksaan sama sekali. Untuk percaya atau tidaknya itu hak kalian. Jadi jika ada kalian yang berminat untuk datang ke sana, saya akan memberikan undangannya secara gratis. Dan kalau mau, besok pagi kita berangkat. Gimana kalau kita coba aja? Nah, itu baru sobat gue. Lo kalau nggak mau, diam aja di penginapan sampai gue sama Dondi pulang. Iya ya, gue ikutan. Baik, ini undangannya mas. Ini undangannya. Dan satu lagi, ini mbak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya permisi dulu. Dan senang kalian bisa bergabung dengan undangan hutan dongeng ini. Selamat malam. Nah, Oh serius ya semua datang ke sana? Real banget sih lo jadi adek. Serius lah gue. Ya, gue curiga aja ada modus sama tundangan. Habisnya aneh. Dia tuh pas nawarin nggak ada nyebut-nyebut soal biaya. Udah ngasih undangan langsung lengos aja pergi. Kok gue malah seneng ya? Gratisan kan? Udahlah. Tuh kan, ada yang aneh sama nih undangan, Yas. Masa di belakangnya ditulis jangan pernah datang ke sini? Kan kayak warning gitu. Coba lihat. Kalau menurut gue sih ini kayak cuma bagian dari promosi mereka gitu, supaya kita penasaran kan datang ke sana. Ah elah, gue sih mikir sebaliknya. Udah deh, ngapain sih ngeributin hal sepele kayak gini? Pokoknya gue yakin kita bakal fun datang ke sana. Gue udah enak sama keadaan di rumah, sumpah. Gue mau bebas. Mau kemana lo? Gue mau pinjem power bank sama Dondi. HP gue lowbat. Di sini colokan semua rusak. Ya udah deh, bentar nih gue nitip kamera gue dong. Katanya dia mau bersihin lensa kamera gue. Jangan lama-lama, buruan. masuk. Don, gue pinjam power bank lo ya. Colokan di kamar rusak semua. Iya. Nih. Oke, thank you.
Oh iya, mendingan lo sekarang sambil mikirin gimana caranya supaya agenda perceraian bokap nyokap lo itu gagal. Gue tuh sama Rika udah sering banget ngebujuk nyokap gue supaya ya baikan sama bokap. Tapi nyokap gue tuh berkeras hati kalau dia pengen pisah sama bokap. Dan sampai sekarang ini, gue sama Rika tuh nggak tahu alasan utama apa yang menyebabkan mereka bercerai. Sikap bokap lo gimana? Cuek, kayak nggak ada rasa apa-apa gitu. Ya walaupun anak-anaknya udah pada dewasa, nah tetapi bagi gue perceraian itu bukanlah jalan yang terbaik dalam kemelut rumah tangga. Berarti lo sama Rika nggak apa-apa kan? Maksudnya nggak ada berantem-berantem gitu kan? Yang enggak lah, gue tuh sayang banget sama Rika. Ya kalau kau tahu kan, kalau Rika kadang-kadang suka nyebelin. Iya, iya. Gue balik dulu ya. Thank you loh powerbanknya. Oke. Nih, kameranya Rika tadi katanya minta dibersihin. Oh iya benar-benar pas banget. Oke. Yuk, thank you Dan. Yo bye. Tutup pintu. Iya. Apaan sih, Yas? Itu kan lihat itu. Tadi gue lihat di sini banyak banget timun berserakan di lantai. Timun mana? Sekarang nggak ada kan? Ya ampun ya, kita aja belum sampai kok tandongnya. Udah elah aja lo. Aduh, nggak tahu ah. Udah. Anak kecil. Kenapa lu? Lo lihat anak kecil lewat nggak? Enggak. Itu loh yang rambutnya panjang terus dia kayak pakai kebaya gitu. Pantesan aja nggak lihat, mata lo fokusnya ke buku mulu. Mau ada gajah lewat juga depan mata lo, gue yakin lo nggak akan lihat. Setahu gua, di penginapan ini nih nggak ada pengunjung anak kecil. Aneh. Siapa ya? Siapa? Resep banget sih ini orang. Apa? Dong, Yas. Yas, bangun dong. Yas sih. Tidur besok bangun pagi. Yas, ada anak kecil di kamar kita. Tidur. Ah.
buruan. Kak! Cepat! Cepetan! Iya, bawel. Ayo. Senang sekali kalian akhirnya menerima undangan ke hutan legenda ini. Oke, taruh aja tas kalian di sini. Oke, sambil menunggu teman kita satu lagi. Jadi kita santai-santai dulu, oke? Pak, bukannya cuma kita bertiga? Oh enggak, ada satu orang lagi. Siapa, Mas? Mana dia orangnya? Dia orangnya. Ah iya, betul, dia orangnya. Rian, perkenalkan. Ini teman-teman peserta yang lainnya. Halo, Rian. Dondi. Rian. Tias. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat saja. Gimana? Coba sini tasnya, biar saya yang bantu. Oke, yuk kita jalan. Ayo. Nah, kalian lihat itu. Itu portalnya. Batu yang unik bukan? Ya terus caranya kita biar bisa masuk ke hutan dongeng gimana? Kan udah gue bilang, ini semua tuh cuma akal-akalannya dia aja. Oh, sebentar. Saya tidak pernah berbohong untuk sesuatu yang mustahil sekalipun. Portal itulah yang akan mengantar kita masuk ke dunia hutan dongeng. Pak, kita semua di sini tuh udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Jadi saya mohon Bapak bicara yang rasional aja. Oke. Baiklah, sebentar. Kita masih tunggu peserta yang lainnya. Wah, begitu. Hei! Itu mereka. Yuk, cepat. Aduh, baik. Hai seksi. Ketemu lagi lo. Jodoh kita memang. Baiklah, sekarang semuanya udah komplit. Kita akan segera memasuki dunia hutan dongeng. Lihat. Yes! Come on! Cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Cepat. Kalian semua sekarang pegang batu ini. Jangan sampai ada yang melepaskan pegangannya dari batu. Sekarang konsentrasi. Anggaplah kalian berada di dunia yang gelap. Bro, kita udah sampai ya? Ini hutan dongeng. Iya. Mal, lu ingat tak? Tujuan kita ke sini, Mal. Apaan? Untuk cari labu emas hartanya bawang putih. Bener banget. Pasti. Pokoknya kita cari harta di sini sebanyak mungkin. Nah, terus kita bawa ke alam nyata. Itu yang bagus. Yoi, lu tau nggak apa yang gue pengen? Apa? Gue pengen punya rumah besar. Terus punya apartemen. Gue pengen kawin sama artis. Kan gue kaya. Ya, Gue kaya. kita jalan. Udah lu maruk banget sih lu. Kita jalan ke sana apa ke sana? Wah, selalu deh. Kalau gue feeling gue kesana. Yuk, gue sana. Hah? Ya, Sana. Yuk. Oke. Kayaknya kita udah sampai di hutan dongeng. Tapi Tias mana? Dondi? Tapi tadi kayaknya kita semua ada di dalam lubang hitam gitu kan? Iya, kayak sih tadi itu jalur penghubung deh. Antara dunia kasat nyata dan dunia nyata. Pas kita ngilang megang batu portal itu. Jadi lo yakin kita udah ada di hutan dongeng? Gue rasa sih iya. Oke, kalau gitu gue harus cari mereka. Perempuan ini adalah milikku. Aku sangat suka dengan aroma darahnya.
Kamu siapa? Lepasi teman saya. Sudah lama tidak ada manusia datang kemari. Aku sangat haus dengan darahnya. Lari. Don Rika kemana ya? Gue nggak mau sesuatu terjadi sama dia di tempat yang asing kayak gini. Ya mudah-mudahan Rika nggak kenapa-napa deh. Pokoknya kita harus cari Rika sampai dia ketemu, ya. Gue masih nggak percaya kita ngalamin sesuatu yang sulit diterima dengan akal sehat. Tapi lihat deh, hutan dongeng ini sama kayak hutan pada umumnya ya. Lihat deh, pohon-pohonnya semuanya. Oh iya, Yes. Padamu kemana ya? Bukannya dia seharusnya ikut jadi tour guide kita? Mungkin dia berada di suatu tempat. Soalnya waktu kita keluar dari lubang gaib cuma ada elo sama gue. Aduh. Kenapa sih? Tahu mata gue kayak kemasukan sesuatu gitu. Kelilipan. Ini coba di sini. Gimana? Kita cari Rika ke sana yuk. Ya. Di situ kayak Itu cewek psycho ya. Kayaknya gue rasa dia itu salah satu tokoh dongeng itu deh. Ya mana ada sih tokoh dongeng yang kelakuannya kayak dia. Dia tuh lebih mirip vampir yang gak punya otak, tau gak? Dia bawang merah, saudara tiri gue. Dan gue bawang putih. Otak lo koslet ya? Gue paling gak suka diremehin. Bawang merah saudara gue paling suka dengan darah manusia. Beda tipis sama gue. Kalau gue paling suka dengan nyawa manusia. Kayaknya dia nggak bercanda deh. Yang kita sekarang cabut. Yuk. Iya. Tunggu! Helga, kedatanganmu tidak akan merubah keadaan, Helga. Damu. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu untuk masuk dunia hutan dongeng ini. Jadi lo mau coba-coba halangin gue? Aku sekarang sudah lebih hebat, Helga. MJ sudah memberikan ilmu yang lebih dahsyat dari kemarin. MJ? Manusia pengecut yang cuma tercium bau busuknya? Sekuat apapun ilmu lo, kekuatan gue dari pantai selatan gak ada tandingannya. Sombong. Kenapa kalian? Kalian gak apa-apa kan? Kita baru aja diserang bawang merah bawang putih. Lo undangan peserta hutan dongeng juga? Gue bukan peserta. Hei! Oh, ternyata ada Helga Roro Kadita. Cewek sejagoan yang selalu saja ingin jadi penyelamat. Bawang merah. Ayo kita serang. Ayo. Keren. Lo punya kesaktian ya? Nama gue Helga. Gue datang ke sini untuk selamatin semua peserta undangan hutan dongeng. Gue udah curiga sih dari awal. Undangan ke hutan dongeng secara gratisan tuh pasti bakal ada apa-apanya. Dan kita pas nyampe ke sini, kita langsung ketemu tokoh dongeng bawang merah bawang putih. Tapi yang gue bingung, kenapa karakter mereka beda 180 derajat ya? Lo bener.
Semua tokoh yang selama ini kalian kenal, watak itu aneh. Tapi mereka semua punya satu tujuan yang sama. Mereka mau semua peserta undangan mati. Ayo, kita harus cari yang lain. Kok nggak ada sinyalnya, Don? Gimana gue mau hubungin Rika coba? Ntar kalau dia kenapa-napa gimana? Iya, gue juga dari tadi nyari sinyal nggak ada. Tapi dicoba terus deh, siapa tahu ada sinyal yang masuk ya kan? Kamu tahu, urusan kita akan banyak hambatannya. Dengan kehadiran Helga Roro Kadita. Bawang putih, bantu aku mencari darah manusia. Darah! Darah terus yang kamu pikirkan. Kamu harus bantu aku cari cara untuk menyingkirkan Helga. Baru kamu bisa sepuasnya minum darah. Bawang putih, kamu harus mengerti. Tanpa darah manusia, aku tidak akan memiliki kekuatan apapun. Kamu itu ya, terlalu banyak mau. Aku mohon bawang putih, hanya dengan darah segar manusia, aku bisa bertahan lebih lama. Kamu harus mengerti. Aku mohon, aku hanya menginginkan darah manusia. Kabur. Manusia. Kabur. Berhenti! Bawang merah! Dia kehilangan tenaga. Mendingan kita cepet kabur lagi dari dibanding satu lagi datang. Ayo cepetan yuk. Ayo, ya. Rakus. Bentar. Itu suara apa? Iya, gue juga denger tuh. Yang jelas, itu bukan suara manusia. Suara manusia. Terus suara apa? Nanti lo akan lihat sendiri. Timang anakku sayang, buah hati. Kalian lihat, itu ibunya Maling Kundang. Kalian pasti pernah denger kan cerita dongeng asal Sumatera Barat yang tentang seorang anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu. Maling Kundang itu dikutuk sama ibunya. Karena pas Maling Kundang berkaya, dia tidak pernah menganggap ibunya. Bahkan dia menganggap ibunya sudah mati. Kalian lihat batu yang dipeluk sama ibu Maling Kundang? Itu Maling Kundang yang udah terkutuk menjadi batu. Ya ampun. Tapi kalian harus ingat ya, jangan sesekali bertatapan mata sama ibunya Maling Kundang. Emangnya kenapa kalau sampai bertatapan? Kalian akan berubah menjadi batu. Dan gak akan pernah bisa kembali lagi menjadi manusia. Serem banget. Gue masih nggak bisa percaya kalau gue bisa ketemu tokoh-tokoh dongeng Nusantara di sini. Iya, tapi di sini mereka bukan menjadi contoh tauladan yang baik. Benar. Yaudah, mending kita pergi dari sini. Yuk. Mal, gue udah capek, Mal. Udah sejauh ini kita belum nemu-nemuin. Ciprut lo. Mental tempe. Masa udah capek kayak begini. Tapi gue yakin nih, labu berisi emas permata dari nenek itu buat bawang putih pasti ada. Ngambun nggak ada. Yang nggak ada tuh lu doang. Pasti ada. Lu kaya nggak sih lu? Tapi Mal, kenapa kita nggak nyari aja itu si nenek ajaib itu ya nggak? Iya gue setuju tuh. Iya. Kenapa enggak kita cari bawang merah, bawang putih sekalian? Bego banget ya gue. Iya, kenapa kita baru kepikiran ya? Kenapa kepikiran sekarang? Iya. Mal. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau nyerahin labu itu gimana, Mal? Kita habisin aja dia gimana? Mal, apaan sih? Itu dia. Itu cewek yang di Lost Man. Ketemu lagi nih. Wah, berarti gue emang jodoh ketemu dia. Lu nggak usah. Lu mau ikut nggak? Kita cari harta karun supaya kita kaya. Masih mau dong? Sama aku. Hai cantik.
jangan nggak sopan gitu sama temen gue. Gak sopan apa sih? Lu mendingan pulang tuh ke hutan, pulang ke kampung. Gua ada urusan sama dia. Hai, baby. Bilang jangan macem-macem sama temen gue. Pelan-pelan dong. Udah dong, udah dong. Aduh. Don. Udah, Don. Mal. Pergi kamu dari sini. Lu pergi. Lu ke hutan lu. Sono, sama binatang. Ayo pergi aja, mereka gak penting. Yuk. Bawang merah. Ngapain kamu di situ? Bang Putih, tolong aku. Aku membutuhkan darah segar manusia. Sudah tahu kamu tidak punya cukup tenaga, tapi kamu masih saja memaksakan diri mengejar mangsa kamu. Aku membutuhkan darah manusia, Bang Putih. Tolong aku. Aku sudah tidak kuat lagi. Makanya, saat kamu lagi banyak darah, kamu jangan rakus. Lihat kamu sekarang. Kamu kekurangan darah. Aku mohon kepadamu. Tolong carikan aku darah manusia. Repotkan. Kita sampai di rumah Keong Mas. Rumah Keong Mas. Gue tau ceritanya nih. Jadi ada putri raja yang bernama Dewi Chandra Kirana yang disihir menjadi Keong Mas sama Galuh Ajeng, saudara tirinya. Karena Galuh Ajeng itu iri sama Raden Inu Kertapati yang suka sama Dewi Chandra Kirana. Syukur deh, masih ada yang inget sama cerita dongeng bangsa kita. Gak semuanya sih. Mau kemana? Gue mau lihat tuh bentar. Ikut dong. Rumah Keong Mas. Wah, ada makanan nih. Jadi lapar gue. Rick, Aduh, perut gue sakit banget. kenapa, Rick? Rika! Helga! Helga! Tolong, Ga. Dia pasti makan makanan yang ada di atas meja ini kan? Iya. Pantesan aja. Emang makanannya kenapa? Semua makanan ini dikasih mantra sama Putri Keong Mas. Siapapun yang makan akan kena malapetaka seperti itu. Ya udah sekarang tolong bantu dia. Tadi gue makan apel ini. Lo tenang aja. Gue udah berhasil keluarin toksin iblis dari dalam tubuh lo. Sekarang lo pasti ngerasa enakan kan? Udah lo istirahat ya. Dan lo temenin dia. Karena gue harus cari peserta undangan yang lainnya. Tapi ingat, lo jangan sentuh makanan atau minuman yang ada di atas meja ini. Ya gue ngerti kok. Next. Sekarang mendingan istirahat ya. Duduk sini. Gimana kondisi lo sekarang? Gue udah baikan kok, Yan. Syukur deh. Oh ya, lo minum dulu deh. Oh tenang aja, ini aman, milik pribadi. Oke. Makasih ya. Ya. Lo lebih ganteng apa yang kacamata? Kesan lebih normal. Jadi kalau misalnya gue pakai kacamata dan kutu buku, udah dianggap orang nggak normal atau nerd gitu. Yang kayak gitu.
Cuman kan hukum gaulnya tuh udah kayak gitu. Udah nggak bisa diganggu-ganggu lagi. Biasa. By the way, gue nerima undangan ke hutan dongeng ini karena gue sebenarnya juga lagi ngumpulin bahan-bahan cerita buat novel gue nanti. Lo novelis? Ya, nama pena gue Kurniawan Lazuardi. Ya ampun, gue inget. Berarti penulis novel Epik Kasmara Ken Dedes itu lo dong? Iya, gue penulisnya. Iya. Gue minta maaf ya. Minta maaf soal? Ya enggak, kemarin kan selama di penginapan gue jutek mulu sama lo. Ya lagian lo nya juga sih, jadi orang sokul banget. Iya, iya. Aduh. Gua ke kencing dulu ya. Udah lu kencing sini aja. Ogah, ngapain tuh liatin? Lu tunggu sini dah. Jangan lama-lama lo. Wangi banget kamunya. Siapa nama kamu? Namaku Kamal. Kamal. Kalau kamu siapa? Aku bawang merah. Hah? Kamu bawang merah? Kamal, kamu mau bantu aku? Bantu cewek cantik secantik kamu? Ya mau dong. Masa nggak mau sih? Kalau gitu, kamu cium aku. Cium? Serius? Ciumnya? Yang mana? Cium bibir? Sip! Rika! Dingin banget. Rika! Lihat! Yes. Lu lihat ada yang aneh nggak sih? Enggak, biasa aja. Lo nggak lihat ini bersinar loh. Iya, tapi kan ini hutan dongeng. Apapun bisa terjadi. Jangan dicabut! Lo kenapa sih? Kalau ranting ini dicabut, akan terbentuk sebuah danau besar dan kita semua akan tenggelam. Emang ada kisah apa dibanding ranting ini? Lo pasti pernah denger kan? Cerita dongeng asal muasal Situ Bagendit. Iya, gue pernah dengar. Tapi gue lupa kisahnya. Jadi ranting ini itu sengaja dibuat sama pengemis sebagai ujian untuk nyindit janda kaya raya yang pelit dan rentenir kejam. Terus, lu siapa? Kenalin, gue Helga. Dan gue datang ke sini untuk menyelamatkan semua peserta undangan hutan dongeng. Jadi nama lo Helga? Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Iya, gue setuju sama lo. Di sini tuh makhluk-makhluknya benar-benar super freak. Iya, gue Tias. Ini Dondi. Dondi. Oh ya, gue udah ketemu sama Rian dan Rika. Gue anterin kalian ke sana sekarang ya. Ya ampun, makasih banget. Ayo. Mal, mana lo? Labu. Ini pasti labunya labu Mas Bawang Putih. Ya. Yes, gue kaya. Yes. Kamal mumpung nggak ada. Ini semua buat gue. Gue kaya. Dasar manusia serakah! Mau apa lo? Aku bawang putih. Kembalikan harta keluargaku ke tempatnya. Sekarang! Enak aja. Ini buat gue.
Lo itu cuma tokoh dalam dongeng. Lo nggak butuh perhiasan kayak gini. Terakhir, orang yang mengambil harta keluarga, palanya terputus dan digantung di atas pohon. Lo pikir gue takut sama lo? Gue gak takut. Helga, makasih ya udah nyelamatin adik gue, Rika. Iya, sama-sama. Setahu gue, seingat gue tuh masih ada 2 backpacker lagi deh yang ikut undangan. Yang satu botak, yang satu tuh agak-agak dongo. Ada motor, ada motor. Woi, tunggu. Gue dapat harta. Ya, harta. Woi, jangan ke situ. Gue dapat lampu. Hati-hati. Gue akan cair. Kita harus pergi dari sini. Ini berbahaya. Gue kayaknya udah mulai inget deh dongeng-dongeng Nusantara. Cuman ya masih hafal sedikit-sedikit aja. Belum kayak lo. Ya itulah. Banyak anak remaja sekarang yang melupakan kekayaan budayanya sendiri. Ya, karena arus informasi semakin pesat teknologinya. Seharusnya nggak usah gitu-gitu juga sih, nggak usah ngikut teknologi. Baca buku kan bisa. Kenapa lo? Tadi ada anak kecil yang di penginapan itu. Dia ada di sini. Lo serius? Iya, tadi dia nampakin diri waktu lo selesai ngomong. Ya, lo mau kemana? Gue mau cek keluar dulu. Ya, please dong, jangan tinggalin gue sendirian. Rick, tenang aja. Gak akan terjadi apa-apa kok. Kak, pilih 4 bungkus di antara ini, Kak. Kamu siapa? Saya Timun Mas, Kak. Ayo dong, Kak, pilih. Tunggu, terus kenapa saya harus milih? Saya ingin main tebak-tebakan aja kok, Kak. Gak apa-apa kan? Rian, jangan. Tias, Tika, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kemana tuh anak? Damo adalah pengikut setia kepercayaan sesat yang dipimpin oleh MJ. Dari awal tuh gue udah curiga sama dia. MJ tuh pengikutnya ada banyak. Bisa aja keluarga kalian, teman, atau bahkan orang yang kalian cintai. Terus maksudnya mereka ngundang kita ini apa ya? MJ sengaja bikin undangan itu untuk menjerat korbannya. Tapi dia bilang hutan dongeng ini dipenuhi oleh tokoh-tokoh dongeng senusantara. Tapi kenapa yang kelihatan cuma sedikit? Lo baru sehari di sini. Kalau kalian lebih lama lagi, ya itu pun kalau masih hidup, kalian bisa ketemu dengan tokoh-tokoh dongeng lainnya, seperti Roro Jonggrang, Joko Tenggar, ataupun kepiting raksasa Yuyu Kangkang. Ya terus gimana cara lo bisa ngeluarin kita berempat ini dari hutan dongeng? Dengan ini, batu gantari. Lo yakin batu itu bisa ngebantu kita berempat? Gue yakin kok. Pokoknya kita semua harus keluar dari sini. Iya. Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang kalian istirahat, biar gue jaga-jaga. Tapi ingat, jangan dimakan. Ingat ya.
Ya mau nggak mau kita harus di sini. Tunggu. Keong Mas, kenapa sih? Lo selalu aja berwujud keong kalau ada gue. Takut ya? Aku harus singkirkan dulu Helga Roro Kadita. Baru aku bisa leluasa membunuh mereka. Aku harus pancing dia keluar. Ya! Apa nih? Bukan, ini bukan gempa. Ini adalah pancingan buat gue dari makhluk dari hutan ini. Rumah ini udah gue pagarin. Jadi kalian akan aman di sini. Jangan kemana-mana. Udah gue duga ini perbuatan lo. Dan sudah aku duga, kamu pasti akan terpancing. Lo gak akan pernah bisa ngalahin gue, bawang putih. Tapi ingat Helga, kita punya perbedaan. Aku adalah makhluk gaib. Aku tidak akan pernah bisa mati. Dan kamu, walaupun kekuatan kamu lebih besar dibandingin aku, tapi kamu hanyalah manusia biasa. Gue immortal. Gue manusia abadi. Tetap saja, pasti kamu punya kelemahan. Dia udah berhenti. Kayak ada suara keributan di luar. Kita lihat ya. Kemana mereka? Ayo, lawan aku. Tempat ini baru saja aku ciptakan. Terakhir kita bertemu, memang tempat ini belum ada. Aku namakan tempat ini Tanah Lumpur Raga. Tanah Lumpur Raga. Ya. Di tempat ini, kamu akan kehilangan segalanya, termasuk makhluk-makhluk lainnya yang ada di hutan dongeng. Kecuali aku dan bawang merah. Aku tahu kamu manusia abadi, tapi setidaknya aku bisa mencuri waktu untuk membunuh mereka. Gue gak percaya sama omongan lo. Gimana nih? Helga belum balik juga. Bete gue, kamar ya. Mau ikut ya? Semoga Helga kembali dengan selamat. Itu pasti selamat, Yas. Itu perempuan sakti. Kita beruntung gak bisa ketemu dia. Kayak ada wangi-wangi harum gitu deh. Bawa apaan ya? Harum bunga gitu. Gue cek ke sana ya. Iya.
Apa sih lo? Gue lihat tadi ada anak kecil di kamar depan. Tias mana? Tadi Tias ke ruang tengah. Mending sekarang lo temenin dia deh. Cepetan. Gue temenin. Udah tenang aja. Tias nggak akan kenapa-napa kok. Gue boleh nanya sesuatu nggak? Kenapa sampai lo mau nerima undangan ini? Bukan gue ya, tapi Tias kakak gue. Jadi sebenarnya kita tuh mau weekend buat ngelupain persoalan perceraian orang tua kita. Gue turut prihatin ya. Jadi nggak enak gue tiba-tiba curhat. Ya sebenarnya gue juga sih. Orang tua gue udah lama pisah semenjak gue masih kecil. Dan sekarang gue tinggal sama nyokap. Dan nyokap gue lah yang mengenalkan gue ke buku-buku dongeng Nusantara. Lo sih beruntung ya. Lo masih ada nyokap yang sayang sama lo. Tias. Tias kenapa? Gue udah cari dia kemana-mana. Dia nggak ada. Gue takutnya diculik sama bawang merah bawang putih. Iya nggak mungkin lah, rumah ini kan udah dipagari. Apa yang nggak mungkin sih? Ini kan hutan dongeng. Kok bisa sih, Ndi? Lo kan udah nggak jagain dia. Lalai sih lo, Don. Yaudah. Biar gue yang cari. Dan. Kita kan nggak boleh keluar dari rumah ini, Don. Sebodoh. Dan. Tias! Tias! Kak, ada apa? Kita cari Tias yuk. Rip, gue yakin Tias itu nggak akan kenapa-napa. Jangan sok tahu deh lo, Yan. Dari tadi siang sampai malam gini kita masih nggak tahu Tias ada di mana. Pokoknya kalau sampai Tias kenapa-napa dan nggak ditemuin, gue nggak akan pernah maafin Dondi. Rick, tapi ini bukan semuanya salah si Dondi. Ya jelas salah dia lah. Dia tuh lalai. Lo juga sama aja. Deh, gue cari Tias sendiri. Lu mau kemana? Nyari Tias lah. Bahaya, lu bisa kecelakaan nanti. Lu bawa busuk apa nih? Ini kayak sumbernya ada meja makan deh. Kayak busuk tuh. Aduh. Jadi kita harus keluar. Kita harus keluar. Udah nggak bau nih. Tapi sekarang posisi kita nggak aman. Karena kita udah nggak di dalam rumah Keong Mas lagi. Kak, ayo pilih 4 bungkus ini. Ayo pilih. Lo pasti salah satu dari mereka yang nyulik kakak gue kan? Ya, kakakmu sedang menunggu maut. Tunjukin di mana kakak gue sekarang. Baik, akan saya tunjukkan, tapi ada syaratnya. Kakak harus memilih di antara 4 bungkus ini. Kalau kakak nggak mau pilih, akan saya pilih. Rick, sekarang lo pergi sana. Tapi lo gimana? Udah tinggalin gue sendiri biar gue ngadepin dia. Turunin gue! Oke, Kak Tias. Kak Tias! Kak! Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Helga tuh lagi nyariin lo. Yaudah sekarang kita cari Helga sebelum bawang merah sama bawang putih datang. Yuk.
Capek nih gue. Dari tadi kita jalan gak ada ketemu Helga, Rian, atau Dondi. Gimana kalau kita istirahat dulu? Istirahat di mana? Kita kan nggak mungkin balik ke rumah Keong Emas. Kalau di sini gimana? Yes, gue lihat tadi ada anak kecil di situ. Nah, nggak ada. Kan lo cuma kecapean. Yaudah, yuk istirahat. Yan, bangun nih. Woi. Kenapa lu di sini? Si Rika mana? Gue nggak tahu. Tadi malam pas gue lagi lawan tim Mas, gue suruh dia lari. Gawat mukul kayak gini nih. Pokoknya kita harus cari Rika sama Tias, ya. Kayaknya kita ketiduran di sini deh. Iya. Yes, lo belum cerita ke gue gimana caranya lo bisa lolos dari bawang merah sama bawang putih. Ntar aja ceritanya. Sekarang kita cari Helga dan kita harus keluar dari hutan dongeng ini. Tapi kita mau cari kemana? Yas! Rika! Berhenti kalian! Tidak ada satupun dari kalian yang bisa selamat dari hutan dongeng ini. Lo itu bukan toko dongeng, tapi lo itu jelmaan iblis yang pengen nyusahin manusia doang, tahu nggak? Sekarang kalian bisa ngomong seperti itu. Kalian tahu, kalian tanpa Helga seperti ayam kehilangan induknya. Udah. Kabur. Dondi! Oh, mana sih? Helga! Bagus, 2 darah manusia. Rika, diam di belakang gue. Kalau kamu tadi bisa lolos, tidak sekarang. Ambil aja nyawa gue. Jangan nyawa adik gue. Ya lo apaan sih? Tenang saja, bukan darah adikmu saja, tapi darahmu juga. Udah deh. Kalian mau lari kemana? Kalian tidak akan bisa lari kemana-mana. Minggir kalian. Ini urusan. Ayo kita harus pergi. Kakak mau pergi kemana? Bagus, Timun Mas. Aku bertemu dengan kamu. Bantu aku untuk mengambil darah mereka. Karena aku haus darah. Yes, kita gimana nih? Yes. Sekarang saatnya kita keluar dari hutan dongeng ini. Yes, kenapa lo ambil batunya? Dia pengikut MJ. Gak sulit kan nebaknya? Helga Roro Kadita.
Sejak awal kemunculan lo, gue udah tahu siapa lo. Helga. Enggak. Itu semua nggak benar kan, Yes? Gue nggak percaya. Gue udah setahun lebih jadi pengikut MJ. Gue udah muak sama kehidupan rumah tangga orang tua kita, Rika. Lo nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yes. Gue juga kecewa sama orang tua kita. Tapi itu bukan alasan yang tepat buat ngebuang hidup lo ke dalam ajaran setan. Tias, MJ cuman kasih lo janji-janji palsu. Sekarang juga lo harus kembali ke jalan yang benar. Gak akan pernah. Dan asal lo tahu, Kak Darmo itu suami sahku. Tias. Gimana acting saya, Ustaz? Sangat meyakinkan. Saya suka sekali dengan acting kamu itu. Dan pertahankan acting kamu sampai di hutan dongeng. Nah, nanti para tokoh-tokoh dongeng palsu itu, mereka akan berpura-pura untuk menyerang kamu, tapi tidak akan pernah sampai untuk melukai kamu. Karena mereka tahu kamu pengikut MG. Oke, saya mengerti. Tapi kalau saya boleh tanya satu hal, kenapa timun emas yang berasal dari hutan dongeng bisa berada di alam nyata ini? Teror timun emas itu adalah teror awal. MG sengaja memanggil khusus pada timun emas untuk meneror mereka. Tapi teror sebenarnya nanti di hutan dongeng. Tapi Tias, kamu harus berhati-hati dengan perempuan yang bernama Helga Rorokadita. Sorry, Don. Tapi lo memang bukan cowok idaman gue. Semua itu cuma acting. Gua gak nyangka. Jadi selama ini lu bermuka dua. Tias, kembaliin batu gantari gue, atau nggak gue ambil secara paksa. Gak akan pernah. Yes! 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 Tias! Tunggu, Tias! Jangan, Tias! Mas Damo di mana? Tias, gue kenal sama Damo. Dia tuh nggak sungguh-sungguh nikahin lo. Tau apa lo soal suami gue? Dia itu cinta mati gue. Dunia dan akhirat. Enggak, Tias. Damo tuh nikahin banyak perempuan supaya mereka jadi pengikut MJ. Dia itu manusia berhati iblis. Dia nggak punya cinta dan kasih sayang. Cukup! Gue nggak peduli omongan lo. Tias, awas! Sekarang kita udah kembali ke alam nyata. Ayo kita pergi. Helga, aku harus membalas perbuatanmu terhadap istriku Tias. Jadi bener lo suaminya kakak gue? Ya, pernikahan kami hampir setahun. Dan seharusnya pernikahan ini kami rahasiakan sampai waktunya. Salah sendiri lo terlambat datang. Kalian mundur. Kamu tidak mungkin mengalahkan MJ, Helga. Dan tunggu pembalasanku. Enggak. Makasih ya, lu udah ngeluarin kita bertiga dari hutan dongeng itu.
Iya. Sekarang kalian udah aman. Gue anterin kalian sampai sana ya. Kalian jaga diri baik-baik. Yaudah yuk. Selamat. Kamu sudah menggagalkan tujuanku yang kesekian kalinya, Helga. Dasar pengecut! Kapan lo akan nunjukin wujud lo yang sebenarnya, ha? Baiklah. Aku akan menemuimu. Setelah itu, aku akan menyengsarakan semua manusia. Ini adalah aib yang menjijikan. Mama pernah menggugurkan kandungan yang berusia 1 bulan dari hubungannya dengan seorang berondong. Mama meminta gue merahasiakannya dari Rika. Sedangkan Papa, ternyata dia seorang koruptor yang menikah siri dengan cewek seumuran gue. Mama tahu itu, tapi dia diam aja. Gue benar-benar benci kehidupan ini. Diariku. Gue gak sanggup lagi baca diarinya Tias. Ini hal terakhir yang ditulis sama Tias. Kak, gak selamanya kehidupan lo tertutup kelam. Karena masih ada matahari yang selalu terbit untuk menyinari lo dan menghangatkan lo, Kak. Sekarang, saatnya lo untuk melihat kehidupan lo ke depan. Gue mau lo sekarang tersenyum ya. Nanti kalau cemburu terus cantiknya hilang. Gue Helga Roro Kadita. Dan perjalanan gue masih panjang. Gue gak akan berhenti berpetualang untuk menumpas kejahatan. Satu pesan dari gue, jangan pernah mau menerima undangan misteri. Karena akan menyengsarakan hidup kalian.